Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam program Serambi Topik. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang dan mengupas isu hangat yang diangkat harian Serambi Indonesia dalam Serambi Topik hari ini bersama Redaktur Sosmed Bung Arif Ramdan sudah bersama saya di studio saat sekarang ini. Assalamualaikum Bung Arif. Waalaikumsalam Bung Dosi. Apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir. Kemarin kita menerima begitu banyak informasi. Sepertinya memang salah satu yang hangat juga diperbincangkan dan kemudian hadir di harian Serambi Indonesia pagi ini menyapa para pembaca adalah terkait kericuhan yang ada di Subulu Salam. Bagaimana informasi ini kita terima dan kemudian kita informasikan kepada masyarakat? Iya, Subulu Salam agak memanas ya malam kemarin ya, malam tadi berarti ya, dini hari yang tadi. Persoalannya dipicu dengan ditangkapnya salah satu tokoh masyarakat. Ya. Orang Subulu Salam menganggapnya siapa namanya Pak Jainal ya, Pak Haji Jainal itu sebagai tokoh di Sultan Daulat yang ditangkap oleh tim kejaksaan ya. Ada salat Isya dalam perjalanan pulang setelah salat Isya yang ditangkap. Mungkin karena informasi simpang siur di sosial media, di SMS, di WhatsApp segala macam, warga bisa jadi menangkap sepihak informasi yang sepenggal-sepenggal. Tapi melihat sosok tokoh ya inilah kemudian warga berbondong-bondong ke kantor polisi juga ke kantor polisi di Sultan Daulat Sultan Daulat Subulu Salam ya. Meminta tokoh tersebut dibebaskan. Ya, itu persoalannya diawali dari penangkapan itu. Ini juga terkait dengan sengketa lahan ya, perkebunan sawit. Ya, itu yang menjadi pemicu dalam proses hukum sebetulnya ini sedang berlangsung antara tokoh tersebut dengan salah satu perusahaan di PT Asda ya di Subulu Salam, lebih dekat ke Aceh Selatan sebetulnya kawasannya. Itu Bung Dosi. Pemicu kemarahan, kemudian warga menjadi tidak terkendali sehingga terjadilah pembakaran terhadap pabrik kelapa sawit itu, PT Asda tersebut. Oke, ini mengagetkan kita juga ya. Sebenarnya informasi keliru apa yang kemudian kita tangkap? Kalau kita melihat ini karena pertimbangan mungkin ya masyarakat, ini tokoh masyarakat ditangkap, kemudian disebut-sebut setelah Isya mungkin ya, dalam perjalanan pulang dari masjid. Mungkin ini sepotong-sepotong, tapi memang persoalan lahan sawit ini memang sudah lama sebetulnya sedang bergulir proses hukumnya, dan ini disebutkan oleh pihak kejaksaan bahwa Pak Haji Jainal ini sudah berulang kali dipanggil, tidak datang, maka dilakukan penangkapan. Tetapi warga tidak dapat menerima. Kita belum melihat lebih jauh keterkaitan warga dengan tokoh ini sehingga begitu terdengar ditangkap, warga berbondong-bondong untuk minta dibebaskan. Kemudian kemarahannya juga tidak terkendali sehingga terjadilah pembakaran PT Asda tersebut, beberapa fasilitasnya dibakar warga. Sampai informasi ini kita turunkan hari ini, informasi apa sampai di mana kemudian situasi yang ada di sekarang polisi tetap akan memproses kerusuhan tersebut ya, karena itu kan juga bagian dari sebetulnya tidak boleh terjadi itu. Polisi akan tetap mengusut itu. Kemudian kasusnya juga terkait dengan sengketa lahan dengan PT Asda dengan yang bersangkutan, itu kan proses hukum yang sedang berjalan gitu. Tapi mudah-mudahan tidak ada masalah. Yang penting situasi sudah terkendali, aman, dan proses hukum soal kerusuhan ini bisa ditangani oleh pihak kepolisian. Teman-teman redaksi masih menjadikan ini fokus liputan kita. Tentu kita akan melihat pasca kerusuhan ini apa yang kemudian terjadi di masyarakat, kemudian kita juga perlu tahu sosok tokoh ini sehingga masyarakat begitu bukan terprovokasi ya, seperti memiliki gitu kan, tahu tokohnya diambil, ada orang di situ diambil, berbondong-bondong untuk minta dilepaskan ya. Dan saya yakin kita yakin bahwa kita tetap harus verifikasi ke lapangan. Namanya massa sudah berkumpul ya, sudah emosinya sudah menyulut, ada terprovokasi sedikit ya, terjadilah kerusuhan yang seperti kita beritakan hari ini. Mudah-mudahan ada titik temu dan juga penyelesaian dari sengketa lahan yang kemudian sepertinya mudah-mudahan tidak ada masalah yang kerusuhan berlanjut lah. Semoga ini selesai ya. Persoalan hukum ya silahkan itu antara PT Asda dengan yang bersangkutan, yang kabarnya ada penyerobotan lahan oleh
tokoh ini, Pak Jainal ini terhadap PT Asda tersebut. Tapi kan kita belum melihat jauh sebetulnya kasus ini sudah sampai mana gitu. Disebutkan puluhan hektar, tapi pengakuan dari bersangkutan hanya sekitar 3 hektar gitu. Nah, ini kan sedang berproses hukumnya. Gitu. Mudah-mudahan juga masyarakat tetap menahan Iya. emosinya juga di sana. Yang kemudian juga sedikit mengagetkan kita juga bahwa ada pengibaran bintang bulan di lapangan. Iya. Ini bagaimana informasi kita? Ini laporan dari Aceh Timur ya. Aceh Timur ya. Ini Agustus ya. Agustus biasa kan pihak kepolisian atau TNI di Aceh dan di daerah itu mengimbau masyarakat mulai menaikkan bendera merah putih ya, menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa jadi mungkin informasi yang sampainya juga tidak jelas, itu warga diimbau untuk menaikkan merah putih, seorang ibu di Aceh Timur ini malah menaikkan bintang bulan gitu. Tapi kemungkinan ibu ini bukan mendapatkan informasi dari sosmed ya. Bisa jadi pengeras suara atau informasi yang tidak utuh ya mungkin. Tapi memang betul ya dia sudah dinaikkan dan itu kemudian juga diturunkan kembali oleh pihak berwajib dalam hal ini oleh TNI ya. Karena memang kita yakin ibu ini nggak mungkin salah informasi atau begini, cuma terdengar naikkan saja bendera itu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi masalah serius ya. Anggap pihak kepolisian atau TNI bisa bijak dalam menyikapi hal ini. Karena kalau kita lihat juga tidak ada motif apapun lah saya kira. Iya. Ya. Tapi yang unik juga ya di balik cerita ini sendiri, berita ini sendiri bahwa masyarakat ibu ini sendiri contohnya misalnya masih memiliki bendera bintang bulan yang mungkin itu yang kemudian pihak keamanan di Aceh Timur, TNI dengan polisi melihat bendera ini kalau mesti disimpan di rumah-rumah, kayak ini kan masih jadi polemik yang berkepanjangan sampai saat ini, begitu Bung Desi. Ini jadi tugas juga ya. Iya. Baik, terima kasih Bung Arif atas bincang-bincangnya, dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Serambi Topik. Seperti biasa saya ajak Anda untuk membaca Harian Serambi Indonesia karena ada begitu banyak informasi penting yang sayang kalau Anda lewatkan dan mengisi wawasan pengetahuan Anda. Dan perbaharui juga informasi Anda setiap saat di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa.